Malaysia kutuk keras provokasi Israel ke Masjid Al-Aqsa. Malaysia mengutuk keras provokasi yang dilakukan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dengan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulis yang diterima di Kuala Lumpur menyebut tindakan tersebut sebagai provokasi, jelas melanggar status quo politik Yerusalem dan Al-Haram Al-Sharif. Malaysia menyuruh komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas tindakan ilegal tersebut serta menuntut rezim tersebut untuk segera menghentikan provokasi apapun demi perdamaian dan stabilitas. Malaysia terus berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Palestina, menegaskan kembali status Al-Quds Al-Sharif sebagai tempat suci umat Islam, kata Kemenlu. Malaysia menegaskan kembali dukungannya yang tidak tergoyahkan untuk rakyat Palestina, usaha mereka untuk mencapai kebebasan dari pendudukan ilegal Israel. Negara di Asia Tenggara ini juga menyatakan dukungan bagi pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Bagi umat Islam, Al-Aqsa merupakan tempat paling suci ketiga di dunia setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Arab Saudi. Orang Yahudi menyebut komplek Masjid Al-Aqsa sebagai Temple Mount, bukit baik suci, karena dua kuil Yahudi berada di sana sejak zaman kuno. Ben-Gvir adalah sosok yang berpegang pada pandangan sayap kanan menyangkut Palestina. Politikus itu juga menyebabkan gelombang ketegangan di kota penduduk setelah dirinya mendirikan kantor di lingkungan sejarah. Pada November kemarin, Presiden Israel Isaac Herzog memperingatkan dalam rekaman audio yang bocor bahwa seluruh dunia prihatin tentang pandangan ekstremis Ben-Gvir. Tegas, Arab Saudi tidak akan baikan dengan Israel tanpa solusi dua negara. Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel jika tidak ada solusi dua negara dengan Palestina. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, dalam sebuah tweet oleh Kementerian Luar Negeri Saudi. Dilansir kantor berita AFP, pernyataan Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos tersebut disampaikan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas normalisasi dengan Arab Saudi dalam pembicaraan dengan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan di Yerusalem waktu setempat. Normalisasi sejati dan stabilitas sejati hanya akan terwujud dengan memberikan rakyat Palestina sebuah negara, kata Pangeran Faisal kepada Bloomberg di KTT tersebut. Arab Saudi, pengekspor minyak terbesar dunia, adalah mitra dekat Amerika Serikat. Namun Saudi telah berulang kali menolak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, sekutu Amerika Serikat, karena pendudukannya atas wilayah Palestina. Perjanjian Abraham atau Abraham Accords yang ditengahi Amerika Serikat pada tahun 2020 melihat tetangga-tetangga kerajaan itu, Uni Emirat Arab dan Bahrain, menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Israel. Netanyahu telah berulang kali menyatakan keinginannya untuk melihat Arab Saudi bergabung dalam daftar tersebut. Dalam pembicaraan mereka pada hari Kamis lalu, Netanyahu dan Sullivan membahas langkah untuk memperdalam Abraham Accords dengan penekanan pada terobosan dengan Saudi, kata kantor pemimpin Israel tersebut. MA Israel minta Netanyahu pecat rekan koalisi.
10 dari 11 hakim Mahkamah Agung Israel berpendapat pidana penggelapan pajak terhadap Ketua Umum Partai SAS Aryeh Deri menggugurkan haknya untuk ditunjuk sebagai menteri. Sebagian besar anggota majelis hakim telah memutuskan penunjukannya memiliki kecatatan ekstrim. Sebab itu Perdana Menteri harus mencopot Deri dari jabatannya, kata hakim kepala saat pembacaan vonis. Deri membangkang dan bersikukuh tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kesehatan. Saya lega, pengadilan memutuskan demikian, biar masyarakat yang melihat dan menilai sendiri, kata ketua partai ultra ortodok itu. Jika mereka menutup pintu bagi kita, maka kita akan masuk lewat jendela. Putusan tersebut diumumkan di saat Israel sedang digoyang polemik terkait reformasi yudisial yang didorong pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Proposal Netanyahu dikecam karena dinilai mengalihkan sebagian kekuasaan pengadilan kepada pemerintah dan memperlemah kemenangan Mahkamah Agung. Pemerintah sebaliknya berdalih ingin mengurangi ketimpangan kekuasaan. Menurut RUU yang diajukan pemerintah baru Israel, parlemen diberi kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung. Netanyahu kini harus memutuskan apakah tunduk pada putusan MA atau berseteru dengan lembaga pengadilan. Pemimpin partai koalisi pemerintah mengecam putusan MA sebagai tamparan kepada para pemilih. Dr. Amir Foods, peneliti senior di Israel Democratic Institute, sebuah wadah pemikir di Yerusalem, mengatakan Netanyahu mustahil mengabaikan putusan pengadilan lantaran ancaman hukuman. Apa yang mungkin akan terjadi adalah bahwa mereka akan menggodok legislasi baru di parlemen dalam tempo cepat. Tekanan politik kini terutama datang dari Partai SAS. Sejumlah anggotanya mengancam akan hengkang dari koalisi jika Netanyahu gagal menemukan solusi bagi Deri. Tanpa dukungan ke-11 anggota fraksi SAS, koalisi Netanyahu akan kehilangan porsi mayoritas yang saat ini mencakup 64 dari 120 kursi di parlemen. Jika Aryeh Deri tidak duduk di pemerintahan, maka pemerintahan ini bubar, kata Yaakov Margi, kader Partai SAS. Deri saat itu menjabat Menteri Kesehatan dan sudah direncanakan bakal mengambil alih Kementerian Keuangan. Meski jajak pendapat teranyar menolak penunjukan Deri sebagai anggota kabinet, hari ini menjadi jelas bahwa pengadilan yang tidak dipilih rakyat tidak tertarik pada kompromi dan ingin mengontrol sepenuhnya pejabat publik terpilih, kata Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Saatnya reformasi sekarang juga, pungkas tokoh politik ekstrim kanan Israel itu.